Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, mengucap syukur oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Bersama-sama kita boleh berada di tempat ini. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mempersiapkan hati untuk mendapat kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum masuk dalam ibadah, kami persilahkan Bapak Ibu berdoa secara pribadi, mempersiapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya akan mendukung dengan pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Dan pujilah Dia dengan ceragap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Mari saya undang jemaat berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Allah kita yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang bangkit dari antara orang mati. Dialah juru selamat kita, Yesus Tuhan. Lebih dalam ku menyembahmu. Kasih setianya sungguh besar. Bahkan kasih-Nya ditunjukkan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada ada kata yang bisa memisahkan kita. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Biarlah Yesus Tuhan saja yang kita tinggikan dan kita muliakan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya dalam roh dan kebenaran dalam roh dan kebenaran selamanya dalam roh dan kebenaran dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Ditinggikanlah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau memberkati kami, Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami, sehingga kami semuanya boleh berada di tempat ini, memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran-Mu dalam ibadah raya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sendiri akan memimpin, memberkati dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau dimulaikan dalam pujian kami, dan kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami boleh pulang membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini kami serahkan tangan kuasa-Mu dalam satu nama, Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, Dialah Tuhan kita Yesus Kristus, dan keagungannya mengatasi segala hal. Mari bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Maha besar, oh Tuhanku. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karya-Mu, bintang dan guru semua menjadi bertanda maha kuasa kali-Mu. Aku memuji kebesaran, aku memuji kebesaran. Maha besar penciptaku, aku memuji kebesaran. Maha besar, oh Tuhanku. Bila aku berjalan dalam hutan, mendengar kicau dan merdu, bila mendaki puncak pegunungan, memandangi indahnya cinta, aku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran maha besar penciptaku, aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar, oh Tuhanku.
kebesaran-Mu. Maha besar, oh Tuhanku, maha besar Tuhanku, maha besar, oh Tuhanku, maha besar Tuhanku, oh Tuhanku. Amin. Bersama-sama kita akan disambut oleh Mbak Berta Stefanus. Persilahkan. Salam, Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi salam. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur satu hari yang luar biasa. Kasih Tuhan yang senantiasa melimpah dalam seluruh kehidupan kita bersama-sama, sehingga Bapak Ibu Saudara boleh berada di tempat ini, boleh beribadah itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Kita sudah berada di bulan April, Bapak Ibu Saudara, di minggu yang ketiga. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara mensyukuri, menikmati, juga menghidupi kasih Tuhan dengan kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita menyembah Dia, kita memuji Dia dengan segenap hati, dan tentunya kita membuka hati kita untuk firman Tuhan, bila firman Tuhan terus membentuk, mengajar, mendidik kita, sehingga Bapak Ibu Saudara tetap kuat, tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Selamat datang semuanya, seluruh jemaat, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya bagi kita. Bahkan kasih setia-Nya, berkat-Nya selalu baru setiap hari bagi kita yang berserah kepada-Nya. Mari masuk gerbang-Nya dengan bersyukur. Dengan penuh puji-pujian, kita memuliakan, meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang jemaat berdiri bersama-sama. Kita bertepuk tangan, bersuka cita, masuk gerbang-Nya dengan bersyukur. Hanya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya. Nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tulah sangkakala, musik dan karya, semua makhluk di bumi di surga, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapan-Nya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tulah sangkakala, musik
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan kita baik, anugerahnya kekal untuk selamanya. Kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorai, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersuka cita bersama-sama, bersorak-sorai, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, haleluya. Tepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Jiwa kami bersorak, bersepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa.
kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Tuhan kita yang berjaya, memerintah untuk selamanya. Dan di dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Singer akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan, Lukas 5 ayat yang pertama sampai ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Nanti akan dikupas lebih lanjut dalam penyampaian firman Tuhan. Kita akan meresponi pembacaan firman Tuhan dengan pujian "Tebarlah Jala". Tebarlah jala memenangkan jiwa bagi Yesus Tuhan kita. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Pintu anugerahnya, pintu anugerahnya masih terbuka. Ku tebarkan jala, tangkap jiwa, ku dapat mahkota. Mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jalan di kota tercinta. Tebarkan jalan, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Tebarkan jalan, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan.
pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja, segala Raja, pintu anugerahnya, pintu anugerahnya masih terbuka. Ku tebarkan jalan, tangkap jiwa. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jalan di kota tercinta. Tebarkan jalan di kota tercinta. Tebarkan jalan di kota tercinta. Amin. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih dan untuk melayani Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat pelayanan persembahan pujian dari KPW Daniel. Persilahkan.
Pujian yang boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, bahwa apapun itu, waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita semuanya. Mari saat ini kita memberikan waktu yang terbaik juga untuk bersama-sama kita mendapat berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Kita boleh persiapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus. Biar firman Tuhan tidak hanya kita dengar, tetapi boleh kita lakukan untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari, saudara jemaat bersama-sama kita menaikkan pujian bagaikan tanah kering yang merindukan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Rohku, pulihkanku, pulihkanku bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah kami semua Tuhan, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, haleluya, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Rohku di hidupku, di hidup, mengalirlah kuasa Roh Kudus, lilah kepada hamba-Nya yang firman Tuhan, waktu sudah serah. Lilah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari bersama-sama mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hatiku,
takkan pulihkan ku. Bapa Surgawi, Bapa yang ajaib dan mulia, kami sembah Engkau. Kami puji nama-Mu ya Tuhan dalam ibadah kami. Biarlah setiap pujian pengagungan yang kami persembahkan sungguh-sungguh boleh memuliakan Engkau, menyukakan hati-Mu ya Tuhan, dan kami lebih dalam mengenal Engkau secara pribadi dalam seluruh kehidupan kami. Setelah kami memuji menyembah, kami bersama akan duduk tenang untuk menerima bagian yang terbaik, yaitu kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, urapi, jamah setiap kami, seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, sehingga benih firman Allah sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Firman-Mu jadi rema, firman-Mu yang mengubahkan kami, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang tersampaikan datang dari hikmat Allah, dan itu semuanya boleh menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang akan mengganggu konsentrasi kami ikat patahkan, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Roh Kudus yang berkarya berotoritas di tengah-tengah kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan bersama-sama, amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wah, luar biasa, penuh sampai atas. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita punya Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Amin. Kita bukan menyembah kepada Allah yang mati, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita menyembah kepada Allah yang hidup. Jadi itu yang harus kita sadari dalam kehidupan kita bersama-sama. Oleh karena itu kekristenan kita harus terus bertumbuh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seharusnya dalam kehidupan kita, iman kita bertumbuh, pengenalan kita kepada Kristus semakin bertumbuh, kita juga semakin dalam mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas tadi yang sudah dibacakan bersama-sama, kita mau perhatikan bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang kelima, saya akan bacakan saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu ayat saja, mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah perjumpaan dari Tuhan Yesus ketika dia memanggil murid-muridnya, di mana murid-murid orang-orang biasa itu diubahkan menjadi orang-orang yang luar biasa di tangan Yesus. Ya tentunya saudaraku, Bapak Ibu, karena respon yang benar, bagaimana meresponi panggilan daripada Tuhan Yesus. Lebih dalam dengan Yesus itulah yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ketika Bapak Ibu Saudara, seorang yang namanya Petrus, Simon Petrus, dan kawan-kawan itu kan nelayan, cari ikan, ya satu kelompok ini Bapak Ibu Saudara sudah terbiasa, ya sudah tentunya hafal, paham, tetapi hari itu seperti hari yang berbeda, di mana Simon Petrus dan kawan-kawannya tidak dapat apa-apa, tetapi mari kita pelajari, ya di balik semua kegagalan, di balik semua keterbatasan, ternyata saudara ada satu kehendak Allah di dalam Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus ingin membawa mereka mengenal Yesus lebih dalam, ya Bapak, berpengalaman secara pribadi. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini perintah yang disampaikan. Saudara, kalau kita lihat secara manusia, Yesus itu kan anaknya Yusuf, tukang kayu. Sementara seorang Simon Petrus itu adalah seorang yang sudah terbiasa dan sudah lihai, ngerti betul Bapak Ibu Saudara,
tentang Danau Genesaret bagaimana menangkap ikan. Tapi mari kita akan lihat beberapa hal penting terlebih dahulu. Bisa di next? Saya nggak bawa pointer. Oke, ini saya cari gambar pohon yang natural itu. Saya kesulitan. Saudara, di atas itu ada buah, tetapi jangan lupa sebuah pohon ketika berbuah lebat, bertumbuh dengan baik, tidak lepas dari kedalaman yang namanya akar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kekristenan tidak jauh-jauh. Saudara, makanya kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus itu, hendaklah engkau berakar di dalam Dia, bertumbuh, bertambah teguh. Karena apa? Kedalaman dengan Yesus, relasi dengan Yesus, mengenal Yesus secara pribadi, itu penting Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Kita bertumbuh, berpengalaman, imannya semakin kuat dan teguh. Kan tujuannya demikian. Jadi kekristenan kita sesungguhnya bukan hanya kekristenan yang biasa, nanti saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat atas berbuah, dalamnya Bapak Ibu Saudara, itu menancap kuat. Karena apa? Karena ketika akar itu menancap kuat, apa yang dibutuhkan oleh pohon untuk bertumbuh, bahkan untuk berbuah, itu akan didapat, yaitu nutrisi, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kekristenan juga demikian. Bagaimana kita berakar di dalam Kristus, mengenal semakin dalam dengan Yesus, yang akan membuat Bapak Ibu Saudara secara otomatis kita bertumbuh. Bisa dilanjut? Ini Bapak Ibu Saudara kalau memperhatikan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ini yang membedakan antara pengikut, nek zaman sekarang yang anak-anak muda itu kan punya followers, ya punya followers ribuan, atau mungkin kalau artis itu jutaan, nggak tahu Raffi Ahmad sekarang berapa followersnya, pengikutnya. Tapi coba, ketika seorang artis itu kemudian tahu kejelekannya, gagal, wah Bapak Ibu Saudara dibully, bertubi-tubi, bahkan orang banyak yang kemudian menghujat, meninggalkan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bukan hanya menghendaki pengikut yang mengagumi. Coba kita lihat Yohanes pasal 6 supaya kita bisa perhatikan bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-6, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ayat ini. Nanti saya sampaikan 2 poin saja. Yohanes pasal 6, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27, Bapak Ibu perhatikan bersama-sama. Ayat ini didahului, kalau pasal 6 dimulai dari Yesus memberi makan, enggak tanggung-tanggung, 5.000 orang. Itu hanya laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, banyak penafsir mengatakan lebih dari 10.000, 12.000, ya monggo itu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang jelas 5.000 orang itu makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul, sisa 12 keranjang. Tetapi saudara-saudara mari kita perhatikan, ketika orang banyak itu mencari Yesus, yaitu dalam pasal 6 ayat 22, tapi keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu, dan ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat tempat makan mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya, tadi peristiwa, ya pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Ayat yang ke-24, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak ada, mereka naik perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Kejar Yesus sebenarnya, tapi nanti Bapak Ibu Saudara akan melihat motivasinya apa. Ada apa di belakang daripada mereka yang mengikut Yesus yang begitu banyak, yang mengalami mukjizat itu. Makanya ayat 25 dan 26, Tuhan Yesus memberikan sebuah penekanan. Jangan hanya roti duniawi yang mengenyangkan, berkat jasmani. Betul Bapak Ibu Saudara, kita di dunia butuh berkat jasmani. Tetapi perhatikan, bagaimana mereka diarahkan kepada pribadi yang luar biasa, pribadi yang hidup. Mari kita perhatikan, ayat 25-26. Ketika orang banyak
menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kan begitu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betul ketika kita di dunia butuh berkat jasmani, ya oke Bapak Ibu Saudara, kita butuh bekerja keras, tetapi perhatikan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sedang mengarahkan dalam segala sesuatu, saudara, yang harus menjadi fokus utama adalah Kristus sendiri, ya. Jadi kita ini harus terus beranjak dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengenal Yesus semakin dalam. Menjadi murid, Bapak Ibu Saudara, yang bersama-sama dengan Kristus, yang terus diubahkan di dalam Kristus. Bisa kita lihat, saya sambung ya, ayat 66 sampai 69, pasalnya sama. Yohanes pasal yang ke-6, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Ini setelah, Bapak Ibu Saudara, murid-murid tadi, orang banyak itu mengundurkan diri karena perkataan Yesus yang keras, ayat 66 itu. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Terus dia tanya pada 12 muridnya, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, perkataan hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan 12 murid ini, ya Bapak Ibu Saudara, mengenal lebih dalam, mengenal pribadi Yesus lebih dalam daripada yang lain tadi. Yang ribuan orang, yang semuanya mengundurkan diri. Karena apa? Ya karena motivasinya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Pengenalan lebih dalam. Jawab Yesus pada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini, namun seorang dari antaramu adalah iblis. Memang ini mengacu pada Yudas Iskariot, yang dimaksudkan ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi memang kita membutuhkan mukjizat, merindukan mukjizat Bapak Ibu Saudara, tetapi jangan sampai kemudian mukjizat itu yang kita kejar, tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara kita dibawa dalam pengenalan kepada Yesus Kristus secara pribadi. Next, Mas, mari. Panggilan Tuhan Yesus atas setiap kita, Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya, bukan menjadi orang Kristen yang biasa saja, tetapi mari kita semakin bergerak mengenal Yesus dan berpengalaman secara pribadi. Rasul Paulus itu mengatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 10-11, yang ku kehendaki. Baca, ya, Filipi, Bapak Ibu Saudara, pasal yang ketiga ayat 10 dan 11, mari kita membaca ayat ini. Bapak Ibu bisa membukanya dari firman Tuhan. Filipi 3 ayat 10 dan 11, ini ketika seorang Rasul Paulus sudah mengalami satu perubahan yang luar biasa. Bagaimana panggilan hidupnya begitu nyata, sehingga Bapak Ibu Saudara, dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan yang dikejar adalah bagaimana keserupaan dengan Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang dikejar, yang kekal. Saudara,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama. Saya sampaikan secara cepat 2 hal penting yang perlu kita renungkan, yang boleh kita bawa pulang bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu Saudara kita mengenal Yesus semakin dalam, ya. Yang pertama, mari kita perhatikan, bisa di next. 2 saja. Meletakkan kepentingan Allah di atas kepentingan sendiri. Itu bagian pertama. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kembali dalam bacaan kita, yaitu dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga terlebih dahulu. Bagaimana kita menempatkan Kristus, kepentingan Kristus, rencana Allah, kehendak Allah, di atas kepentingan sendiri. Manusia itu harus disadari, egonya besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akunya besar. Bagaimana kita bisa menaklukkan diri, menundukkan diri untuk dipimpin Roh Kudus. Mari kita akan lihat. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Perhatikan ayat 3 Bapak Ibu Saudara. Ia naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahunya Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ini bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara dari 2 bagian penting yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, bagi kita semuanya. Bagaimana meletakkan, kita menundukkan diri, Saudara Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya rancangan Allah, kehendak Allah, bukan kemauan kita. Ya seringkali kalau saya melihat anak-anak itu kalau minta itu kan maksa gitu. Pokoknya itu dono begitu. Ya, namanya juga belum bertumbuh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika sudah bertumbuh tentu tahu bagaimana kemampuan orang tua dan lain sebagainya kalau dalam hubungan keluarga. Nah, kita perhatikan di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah semalaman gagal, tidak dapat apa-apa. Yo rasanya mesti yo kesel, capek Bapak Ibu Saudara. Sudah berkemas, pengen pulang. Mungkin pengen kembali kepada keluarga, pengen istirahat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bagaimana seorang yang namanya Simon memberikan yang namanya akses, membuka diri, ya, membuka diri, membuka pintu hati. Untuk apa? Untuk Yesus itu hadir, Yesus itu memakai. Kan ini kalau bicara perahu itu kan juga berbicara bagaimana penghidupan ya yang dijalani oleh seorang Simon Petrus yang semula dalam kendali dia. Kan iso saja, wah wis kesel aku, meh balik, meh turu misalnya. Saudara Bapak Ibu, kalau itu bicara ego. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi mari kita perhatikan dengan baik bagaimana Simon memberikan akses. Yesus diberikan tempat di mana perahu yang selama ini dipakai untuk mencari ikan, mencari penghidupan, diberikan bagi Yesus. Untuk apa? Mengajar firman, memberikan firman, mendidik dengan firman. Mengapa hal ini penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau kita nanti perhatikan bagaimana seorang Simon itu kemudian setelah diminta untuk bertolak ke tempat yang dalam, dia mentaati, dia mengikuti. Bukan serta-merta itu Bapak Ibu Saudara. Tentu tumbuh yang namanya iman, tumbuh yang namanya percaya. Bagaimana dia percaya, bukan hanya percaya kepada guru, kepada Yesus yang disebut awalnya guru, tetapi juga percaya dia adalah Tuhan yang punya otoritas. Bapak Ibu Saudara, yang punya kendali atas kehidupannya. Saudara,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara meletakkan kepentingan Allah, kepentingan Yesus di atas kepentingan kita sendiri, kita bisa lihat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Jadi Yesus dulu, Tuhan dulu, yang lain kan ya belakangan kan begitu Bapak Ibu Saudara. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Coba kita melihat dalam Matius pasal 6 ayat 33. Saudara, ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Matius pasal 6 ayat 33, Bapak Ibu bisa perhatikan. Memang konteksnya kekhawatiran, ya supaya kita ini jangan khawatir akan hari esok, khawatir tentang makan, minum, pakai. Ya, sudah dijelaskan tentang burung di udara, tentang bunga bakung yang di ladang, yang dihiasi, sampai Salomo saja tidak memakai pakaian seindah dari bunga yang ada di padang, yang hari ini ada, yang besok sudah lenyap. Kuncinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Yesus terlebih dahulu. Usahakan ya, Allah itu memerintah, berotoritas atas hidup kita. Lakukan kehendaknya. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti berikan Bapak Ibu. Yang kita butuhkan loh Bapak Ibu Saudara. Memang konteksnya makan, minum, pakai, jangan khawatir. Nek kita kerja dengan baik, kita berusaha dengan baik, ya enggak mungkin dibiarkan kelaparan. Namanya juga burung di udara, bukan burung di sarang ya. Kebetulan saya kemarin itu KPW di gereja, di samping ini Bapak Ibu Saudara, wah serasa di tengah hutan Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam jendela yang ada lubang-lubangnya itu ternyata ada banyak sekali burung ya, yang berkicau. Jadi saya sampaikan kepada KPW Yakub, wah kita seperti sedang bersekutu di tengah-tengah hutan karena suaranya burung yang banyak sekali, ramai sekali. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ini bagian yang pertama yang perlu kita renungkan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam 1 Raja-Raja 17, ini janda di Sarfat walaupun kita sudah sering kali membacanya. 1 Raja-Raja pasal 17, mari kita akan membuka bersama ayat 13 dan ayatnya yang ke-14 ini Bapak Ibu. Satu Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Ini berbicara tentang Elia, Nabi Elia dan janda di Sarfat. Setelah Elia pergi dari sungai Kerit, dipelihara oleh Allah begitu ajaib dengan burung gagak, dengan roti dan daging, pagi dan sore itu diberikan, pagi dan petang, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan. Tetapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku seperti sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan yang dikatakan. Kalau tadi di awal bagaimana janda di Sarfat itu mengatakan, demi Tuhan yang hidup, Tuhan Allahmu yang hidup. Ini bagian berikutnya ya. Sebab beginilah firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia kepada janda di Sarfat. Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meletakkan kepentingan Allah, meletakkan kehendak Allah di atas kehendak sendiri,
itu ditandai dengan yang namanya langkah dalam ketaatan. Apa yang dilakukan oleh seorang Simon Petrus, walaupun semalaman gagal, dia lebih pengalaman dari Yesus cara menangkap ikan. Tapi nanti kalau kita perhatikan beberapa ayat berikutnya, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu, dan kamu akan menangkap ikan. Apa yang dilakukan? Oleh karena engkau yang memerintah, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku melakukannya. Taat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan dalam firman Tuhan 1 Raja-Raja 17, ya memang ini perikopnya cukup panjang, Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini berbicara ketaatan, menaruh kepentingan Tuhan Yesus di atas pengalaman pribadi, kehendak diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, membawa hidup kita kepada level yang lebih dalam, pengalaman pribadi yang lebih dalam, pengalaman iman yang lebih dalam, Bapak Ibu Saudara, bahkan juga berbicara tentang berkat juga secara jasmani yang lebih besar. Kalau saudara perhatikan, semalaman zero, nggak dapat apa-apa, tapi begitu nebar sekali, 2 kapal itu hampir tenggelam. Bapak Ibu Saudara, janda di Sarfat harusnya setelah dia makan, dia mati. Dia tidak ada harapan lagi. Tetapi saudara-saudara, ketika dia taat, bagaimana menempatkan kepentingan Allah, kehendak Allah atas keinginan pribadi, yang terjadi apa? Pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bagaimana Tuhan itu mencukupi sampai kemudian musim menuai tiba, pemeliharaan Tuhan tidak pernah beranjak. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan bagaimana kita menundukkan diri dan kita mau mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus atas kehidupan kita melalui firman-Nya. Mentaati, maka kita boleh berpengalaman dengan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, bisa di next, yang kedua, izinkan Tuhan mengubah fokus dan arah hidup kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan seorang Sakius itu pertama-tama sebelum ketemu Yesus, apa yang dicari? Materi, duit, harta. Dia menghalalkan segala cara, dia mati-matian, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia menumpuk harta. Tetapi mari kita perhatikan. Betul, dia tetap punya harta, tetapi ketika ketemu dengan Yesus, situasinya berubah. Arah hidupnya berubah, bukan untuk diri sendiri, tetapi arah hidupnya berubah. Hanya untuk orang lain, untuk memuliakan Yesus, untuk memberkati juga orang lain. Mari kita perhatikan bersama-sama di kisah yang sudah kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang kelima tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagian yang kedua, bagaimana di dalam kehidupan seorang Simon Petrus. Kita mau perhatikan beberapa ayat. Memang kalau kita perhatikan mulai ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ketika dia mendapatkan ikan yang begitu banyak, saudara, dan 2 perahu yang dimiliki oleh Simon Petrus dan kawan-kawannya hampir tenggelam, dia mengatakan apa? Dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Bapak Ibu Saudara, berkat yang melimpah, materi yang melimpah, kalau boleh dikatakan demikian. Semalaman tidak dapat apa-apa, tapi dalam sekejap berubah. Dalam sekejap ada pembalikan keadaan. Tetapi, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan 2 ayat berikutnya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon, ya. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan
segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat apa yang dilakukan oleh seorang Simon Petrus. Ketika dapat berkat, ketika dapat kelimpahan, Bapak Ibu Saudara tidak lupa. Yesus kemudian mengarahkan kehidupannya dari hal-hal yang sifatnya jasmani, yang sementara kepada apa? Kepada hal yang lebih besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini kan hidup dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Tetapi yang menjadi penting dalam kehidupan kita, bagaimana Bapak Ibu Saudara menggunakan kehidupan Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berfokus pada diri sendiri, tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara itu bisa berguna, menjadi berkat, ya bermanfaat bagi yang lain. Fokusnya bukan semata-mata karena berkat, tapi karena panggilan, karena kehendak daripada Yesus yang lebih besar. Fokusnya bukan kepada sumber berkat Bapak Ibu Saudara, bahkan kepada totalitas panggilan hidup untuk segenap hati ikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang punya latar belakang, ya, punya latar belakang yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan orang-orang yang kemudian bertobat, meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Saudara, itu bukan hal yang gampang. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, dari penjala ikan menjadi penjala manusia dalam ayat yang ke-10 bagian B, ya, kepentingan pribadi kepada misinya Tuhan, ya, bahkan totalitas memberikan hidup bagi Yesus. Jadi fokusnya bukan untuk diri sendiri, tapi bagaimana menggenapi apa yang menjadi rancangan kerajaan Allah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah bisa memakai kita, terlepas dari latar belakang kita yang berbeda-beda. Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan, meskipun dalam situasi kehidupan kita yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Kehidupan Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya, yang boleh memancarkan, ya, menghidupi kasihnya Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu menghidupi kebenaran firman Tuhan, hidup kita boleh dipakai menjadi alat kemuliaannya. Tadi saya sampaikan bagaimana seorang Sakius itu diubahkan begitu luar biasa. Yang pertama fokusnya pada diri sendiri, tapi kemudian berfokus kepada Yesus, mengikut Yesus. Seluruh keluarganya diselamatkan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dia juga menolong banyak orang, memberkati banyak orang. Nah, kerinduan Allah dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu Saudara, kita terus beranjak, kita terus bertumbuh. Jadi dalam kehidupan kita tidak stuck, kita tidak berdiri di satu tempat, tetapi terus bertumbuh, terus bergerak Bapak Ibu Saudara dalam pengenalan kita kepada Yesus. Kita berpengalaman secara pribadi dengan Yesus dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dari hari ke hari kita boleh mengalami bagaimana Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita bersama-sama. Itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati Bapak Ibu dan kita semuanya. Dan kita mau tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terus membangun, mengajar, mendidik kami supaya kami bergerak terus semakin dalam. Mengenal Engkau secara pribadi, berpengalaman secara pribadi dengan Engkau ya Yesus dalam setiap kehidupan kami. Segala tantangan, rintangan yang ada di dalam dunia, boleh terus Tuhan membawa kami semakin dekat, semakin erat Tuhan, menguji iman kami semakin mulia, iman kami semakin sempurna, iman kami semakin dewasa di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang menolong Allah Roh Kudus, yang memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan pujikan satu pujian respon. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Kita mau lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, mengenal Yesus, berpengalaman dengan Yesus. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, selalu berada di dekatmu. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindukan Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan. Waktu saya serahkan kepada Pak Diakon Denny selaku BL untuk kita melanjutkan ibadah kita. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Ada Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita dan kita boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Malayaki pasal 10, firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaraan, supaya persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apa aku tidak memberikan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan, memberikan apa yang terbaik buat Tuhan. Mulai persembahan kita, perpuluhan kita akan menaikkan pujian, syukur kepada Tuhan. Yang bertugas dapat mempersiapkan diri. Kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati,
PKMP dapat melayani dalam persembahan. Dengan segenap hati syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Kini yang lemah, kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat pimpinan penyertaan-Mu hari lepas hari kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, bersama-sama kami memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau, persembahan perpuluhan kami, persembahan khusus kami, kemuliaan kuasa-Mu. Biarlah melalui persembahan ini, pelayanan di tempat ini boleh terus berkembang untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami serahkan persembahan pelantaran kuasa-Mu. Dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk PKMP yang telah melayani dalam persembahan. Saat ini bersama-sama kita akan memperhatikan dan mendengarkan berita sepekan. Yang pertama, gereja mengadakan kelas dasar iman Kristen. Kelas ini dibuka bagi siapa saja yang rindu bergabung menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo, maupun bagi yang hendak mengikuti baptisan. Untuk formulir pendaftaran silahkan menghubungi sekretaris gereja. Dengan menjadi anggota, kita berhak untuk melayani dan dilayani. Yang kedua, Gembala Sidang, pemimpin gereja, dan seluruh jemaat turut bersimpati atas berpulangnya Ibu Lim Giok Hwa, ibunda dari Bapak Amos Bambang Juntoro dari KPW Efrata, dan atas berpulangnya Ibu Tuminah, ibunda dari Bapak Marianto dari KPW Matius. Mendukung di dalam doa kiranya keluarga yang ditinggalkan menerima kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, anak David Amori, putra Ibu Yurlin dari KPW Getsemani, beberapa hari yang lalu dirawat di RSWN. Puji Tuhan, saat ini sudah berada di rumah. Mari terus doakan
untuk kesempurnaan, kesembuhan mereka, dan mari setiap KPW menyatakan kasih melalui iuran sosial. Yang keempat, mengundang semua kaum muda untuk ikut Paskah PKMB. Pada hari ini setelah ibadah kedua, kita berkumpul di gereja dan berangkat bersama pukul 11 siang menuju ke Yayasan Kasih Karunia Semarang. Bagi jemaat yang masih akan memberikan donasi, masih bisa diterima sampai dengan pagi hari ini. Yang kelima, mengundang semua pengurus gereja untuk hadir di rapat pengurus malam ini pukul 18.30 atau setengah 7 malam setelah ibadah ketiga di ruang ibadah utama gereja. Mohon semua pengurus mempersiapkan diri. Yang keenam, mengundang semua kaum pria dan wanita untuk hadir di ibadah dan perayaan Paskah PBI dan WBI pada hari Sabtu 25 April 2026 jam 6 sore di ruang ibadah utama. Mari kita datang dan bersuka cita bersama-sama. Yang terakhir, fellowship pelayan akan dilaksanakan minggu depan 26 April 2026 pukul 11 siang di ruang ibadah utama. Mari semua pelayan Tuhan kita menyediakan waktu untuk bersehati, membangun kesatuan visi dan misi dalam melayani Tuhan. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu dapat memperhatikan dalam buletin yang sudah dibagikan masing-masing, dan gereja dan Gembala Sidang, pemimpin gereja, dan setiap segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Trogolmulyo mengucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama, pada Ibu Lydia Elsa Apriani, Ibu Enike Kurmawa Trisusanti. Tanggal 21 April, Saudari Angelika Katrilin Hema. Tanggal 22, Saudari Francisca Dwi Puspitasari, Ibu Hana Ika Hapsari Palupi, Saudari Regina April Jovanka Carmila Espitoy. Tanggal 23 April, Bapak Samuel Didik Samadi, Ibu Hana Marlina, Saudari Elizabeth Velita Desi Afrila. Dan tanggal 25 April, Bapak April Firman Daru. Kiranya bila umur panjang di tangan kanannya dan tangan kirinya, kekayaan kehormatan, dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami undang Pak Gembala dapat berdoa untuk doa penutup dan doa berkat. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan pujian, syukur, pengagungan Tuhan, penyembahan kepada Engkau. Dan kami telah menerima berkat dari firman Tuhan yang terus mengajar kami untuk kami selalu senantiasa mengutamakan Engkau dan taat akan perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan Allah yang maha tinggi, terus mengurapi sehingga hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Kami mengucap syukur untuk Gereja Baptis Trogolmulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini.
bahwa terus gerejamu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaatmu di dalam segala hal, baik berkat rohani pertumbuhan iman, berkat jasmani kesehatan dan kekuatan, berkat materi kecukupan untuk mereka yang perlukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati seluruh jemaatmu dalam mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka sehari-hari, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Bahwa seluruh jemaatmu bertumbuh, dewasa di dalam pengenalan akan Engkau, masuk di dalam rancanganmu yang indah dan sempurna, dengan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penguasa surga dan bumi. Taat setia akan kebenaran firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak bersama-sama membangun keluarga dengan sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk mereka yang masih sekolah dan kuliah, juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Berkati langkah hidup kaum muda, masa depan mereka dituntut dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik, memuliakan Tuhan, menjadi saksimu dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk jemaatmu yang saat ini bertelut bersujud di hadapanmu dengan segala pergumulan mereka. Tuhan memberi kekuatan, iman, keteguhan hati di dalam menghadapi segala masalah dan persoalan. Dan Tuhan menuntun dengan hikmat-Mu langkah hidup mereka, sehingga mereka dapat keluar dari segala pergumulan mereka dengan satu kemenangan yang dari Tuhan. Mereka yang berdoa, bermohon kepada Tuhan segala keperluan, keinginan mereka, Engkau mendengar seru doa mereka. Dan Engkau kami percayakan akan menjawab bahkan lebih daripada mereka yang doakan. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, semuanya baik para pendeta, diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KPW, guru sekolah minggu, dan yang melayani di mimbar maupun di luar mimbar. Kami semua disatukan sebagai anggota tubuh Kristus, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga kami pelayan-pelayan-Mu dapat membawa seluruh jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini untuk semakin mengenal akan Engkau. Ada perubahan yang besar signifikan karena Tuhan memakai kami sebagai alat-Mu untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Damai Keterain. Juga kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, Pak Nardi, Pak Gimin,
Pak Yogi, juga kami berdoa untuk Bu Trimo. Dan mungkin yang lainnya ada di tempat ini maupun di rumah dan di rumah sakit. Kami mohon lawatan-Mu atas mereka. Engkau menjamah, mengangkat segala sakit penyakit yang mereka derita. Dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, Engkau telah menjamah mereka. Kami percayakan semua kepada-Mu, karena kasih-Mu yang besar kepada mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk rencana retreat yang akan diadakan tanggal 1 dan 2 Mei yang akan datang. Kami mohon kepada Tuhan Engkau memberkati, mencukupkan sarana dana yang diperlukan. Dan Tuhan mengurapi semua para pembicara, supaya diurapi Tuhan dan kuasa-Mu yang besar sehingga Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk membangun jemaat-Mu, baik di dalam keluarga maupun di dalam kebersamaan, di dalam mengikuti Engkau bahkan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang, meninggalkan tempat ibadah ini, mungkin juga kami ada sekolah minggu diberkati Tuhan. Melalui sekolah minggu ini kami akan semakin dicerdaskan pengetahuan kami tentang akan Engkau dan pengalaman kami di dalam hidup bersama-Mu. Yang kami pulang, Tuhan menuntun kami, langkah hidup kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon nikmat Tuhan terus menyertai kami, supaya kami dapat melakukan segala aktivitas pelayanan kami sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Kami mohon Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh, hati kami. Memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman kami dalam menghadapi hidup ini yang penuh dengan tantangan, supaya kami dapat melewati, menang bersama Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara, memberkati saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.